Dalam middle game, keputusan untuk memulai serangan adalah hal yang sangat penting. Kapan kita membuka sentrum, kapan kita memulai serangan pion, kapan kita melakukan pertukaran perwira, dan berbagai hal yang harus kita putuskan. Dalam konteks ini, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus memahami dan mengenali prinsip ketidakseimbangan dalam posisi. Misalnya kelemahan di pihak lawan, koordinasi buah yang buruk. Kita tidak boleh bertindak terlalu cepat. Namun demikian, kita juga tidak boleh menunda sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jadi, diperlukan waktu yang tepat mengambil keputusan. Pemain seperti Vladimir Kramnik dikenal karena ketepatan waktu. Dia pandai melihat timing yang tepat untuk mengeksekusi lawan, di mana setiap langkah memiliki tujuan, dan memastikan serangan dilancarkan ketika lawan tidak siap. Kramnik sebagai putih melangkah D4. Lawannya adalah Grandmaster Grigori Sharper, seorang pemain Uzbekistan membalas D5. C4, E6, kuda F3, kuda F6, kuda C3, gajah pining kuda, gajah G5, kuda D7, pertukaran pion sentrum, menteri C2, melindungi kuda dan mengontrol petak C2H7. Pion usir gajah, gajah H4 tetap mempertahankan pining kuda. Kemudian hitam menyerang pion sentrum dilindungi dengan E3. Sangat penting bagi putih melindungi pion sentrum, karena pion ini mengontrol petak C5 dan petak E5. Hitam lanjut dengan pengembangan menteri dan menambah tekanan terhadap kuda. Gajah D3. Kedua pemain melakukan rokade, pion usir gajah, gajah F5, benteng E8, kuda D2, gajah E7, benteng E1, kuda B6, pion A3, dan sebuah kesalahan dilakukan hitam, gajah E6. Di sini seharusnya dia menukar gajah. Menghilangkan perwira putih yang aktif, di mana setelah menteri mengambil gajah, hitam bisa membawa bentengnya ke C8. Langkah gajah E6 bisa dikatakan blunder di saat hitam memiliki koordinasi perwira yang tidak harmonis di sayap menteri. Letak kuda B6 dan menteri A5 seperti kehilangan arah, dan kedua perwira ini tidak memiliki fungsi yang jelas. Sementara putih telah mengembangkan buahnya secara efektif di sentrum melalui kontrol atas petak E5 dan petak E4. Kedua benteng putih berada di jalur E dan jalur F. Kedua benteng ini telah siap bertempur di sayap raja. Menteri putih juga mengarah ke sayap raja hitam. Kramnik tidak menunda mengambil keputusan. Dia lantas menukar gajah, menghilangkan salah satu perwira bertahan hitam. Inilah titik awal serangan putih. Setelah pion kali gajah, menteri putih mengontrol beberapa petak terang melalui diagonal C2H7.
Walaupun demikian, menyerang sayap raja dengan mengandalkan menteri seorang diri adalah hal mustahil. Pada posisi ini, Kramnik ingin melancarkan serangan badai pion melalui pion F4 dan pion G4. Namun, terlihat kuda menghalangi rencana Kramnik. Kuda F6 mengontrol petak G4, menghalangi laju pion. Sebab itu, Kramnik terlebih dahulu menghilangkan kuda. Gajah kali kuda. Kramnik lalu melanjutkan idenya dengan mendorong pion F4. Membuka serangan benteng melalui jalur F. Dan melibatkan pion dalam serangan melalui kontrol atas petak E5 dan petak G5. Sangat penting bagi putih melibatkan pion dalam serangan, sebab kedua bentengnya berada di jalur yang tepat, dan putih memiliki potensi melancarkan serangan pion melalui pion G4. Hitam menyadari sayap rajanya akan mendapat serangan, sebab itu dia melakukan manuver kuda melindungi sayap raja. Putih kemudian menambah armada tempur dengan kuda F3. Sebelum melanjutkan serangan badai pion, kita terlebih dahulu menyiapkan perwira. Permainan lanjut dengan menteri C7, dan inilah momen yang tepat melancarkan serangan badai pion. Pion G4, sebuah serangan yang didasarkan pada pemikiran bahwa hitam tidak memiliki ancaman serius di sayap menteri. Hitam telah mengalihkan menteri dan kudanya ke sayap raja. Dan kalau kita melihat, putih telah menciptakan 3 pion, yaitu pion D4, pion F4, dan pion G4. Ketiga pion ini mengikat aktivitas buah hitam. Grandmaster Grigory Sharper membawa kudanya ke F8. Pion usir gajah, pertukaran pion, gajah mundur. Kramnik lalu melakukan provokasi dengan pion E4. Melemahkan kontrol hitam atas petak E4. Hitam mengambil pion, dan menteri juga mengambil pion. Benteng D8, benteng E2, pion A6, menteri G4, mengosongkan petak E4 yang akan ditempati oleh kuda, sekaligus membuka akses benteng menyerang pion. Hitam lanjut dengan menteri A5 dan dibalas dengan langkah yang sangat kuat dari Kramnik, kuda E5, yang membuat hitam menyerah. Sangat jelas ancaman putih selanjutnya, yaitu menteri H5 mengancam skak di F7. Kemudian benteng bisa melakukan manuver. Apabila hitam lanjut dengan menteri B6 menyerang pion, kita hanya perlu menggeser raja. Menteri kali pion menawarkan pertukaran menteri. Benteng balik menyerang menteri. Menteri B6. Menteri H5. Dengan ide menteri F7 dan manuver benteng ke H4.